Jadi Medi bisa kasih tahu ini perannya di dalam Cipta Media ini apa ya? Ya, saya di Cipta Media ini saya mewakili Aliansi Jurnalis Independen sebagai tim seleksi tahap pertama. Jadi menjaring ide-ide yang masuk melalui aplikasi di situs ciptamedia.org. Jadi memang sifatnya masih menjaring ide-ide dasar yang diusulkan oleh para pelamar, belum menjaring secara lebih mendalam dari proposal yang sifatnya detail. Terus sehari-hari Aji itu kerjaannya apa ya? Ya, AJI adalah asosiasi profesi wartawan yang aktivitas utamanya ada 3 hal. Pertama adalah advokasi kebebasan pers, kedua adalah mendorong profesionalisme dan etika jurnalisme agar dipraktikkan oleh wartawan, dan yang ketiga adalah penguatan posisi para wartawan sebagai pekerja, dalam hal ini sebagai buruh dari industri media. Jadi 3 pilar aktivitas atau perjuangan. Jadi Maggie dalam peran tim seleksi awal melihat sampai sekarang ada kira-kira sekitar 300 lebih ini pemohon. Kira-kira itu merefleksikan apa ya menurut Maggie? Yaitu menggambarkan apa yang menjadi persepsi masyarakat Indonesia mengenai kondisi media saat ini. Secara umum masyarakat tidak puas dengan media yang ada dalam arti media mainstream. Mereka lalu punya ide-ide untuk membuat media alternatif yang secara umum mereka umumnya media komunitas, media yang lebih merakyat, lebih kritis, dan lebih mengangkat hal yang ada di grassroots, di bawah. Dari semua ide yang masuk secara umum sifatnya merupakan antitesis terhadap media yang dominan di Indonesia. Cukup mewakili Indonesia secara keseluruhan atau tidak ya yang sudah masuk sekarang? Saya pikir belum, karena dilihat dari segi geografis kebanyakan aplikasi dari Jawa bahkan dari Jakarta. Juga dilihat dari kelompok masyarakatnya, memang kebanyakan masyarakat bawah tapi kurang begitu beragam. Paling petani, kaum miskin, ibu-ibu, belum ada yang merepresentasi LGBT, belum ada yang merepresentasi misalnya kelompok-kelompok agama minoritas, belum ada yang merepresentasi mungkin kelompok-kelompok etnis yang minoritas. Semua walaupun memang sudah merepresentasi masyarakat bawah. Ada hubungan nggak ya kira-kira itu dengan proses aplikasi? Karena seperti diketahui kita membuka proses aplikasi online. Nah, nanti saya akan tanya itu lebih detail. Tapi bahwa kelompok-kelompok marginal tertentu yang biasa mengalami represi itu kita belum melihat aplikasi dari situ. Barangkali ada sangkut pautnya atau tidak ya dengan proses aplikasi terbuka itu. Saya sendiri belum yakin ya apakah itu ada hubungannya dengan proses aplikasi. Tapi yang cukup membuat surprise, walaupun kita membuka aplikasi dengan teknologi yang canggih yaitu lewat online, tapi justru banyak aplikasi yang sasarannya untuk masyarakat bawah yang selama ini sebenarnya mereka belum punya akses terhadap media online, teknologi online. Mereka nampaknya tidak kesulitan. Ada juga bahkan radio rimba, ada dari masyarakat adat dan lain-lain. Sebenarnya penetrasi internet kan baru menyentuh 18% penduduk Indonesia, tapi mungkin itu elemen-elemen yang paling maju di komunitasnya yang mengajukan itu
atau NGO yang mendampingi mereka. Nah, yang selama ini bekerja untuk mereka. Memang belum ada aplikasi langsung dari masyarakat adat sendiri. Mereka memang sampai saat ini kan juga kelompok yang masih dibantu oleh kelompok lain, yaitu NGO atau organisasi-organisasi. Tapi itu cukup membuat surprise menurut saya.